Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khomsa Marbaiki dari Prodi Biologi angkatan 2017. Di sini saya mewakili anggota tim saya, antara lain Baso Samsurijal, Prodi Biologi angkatan 2018, dan Anita Rahma, Prodi Biologi angkatan 2018. Di sini saya mewakili tim saya untuk mempresentasikan proposal PKM 70 judul FIP UNJ 2020 dengan mengangkat judul Deskripsi Anatomi dan Histologi Saluran Pencernaan Rhinolopus affinis di kawasan Kars Menoreh. Untuk latar belakangnya, antara lain kelawar merupakan mamalia, satu-satunya mamalia yang memiliki kemampuan untuk terbang, serta aktif dalam mencari makan dan melakukan aktivitasnya pada malam hari. Berdasarkan jenis makanannya, kelawar dibagi menjadi dua, antara lain kelawar pemakan buah, yaitu Megasiroptera, dan kelawar pemakan serangga atau Microsiroptera. Nah, di sini kami fokus pada kelawar jenis Microsiroptera, yaitu pemakan serangga, seperti Rhinolopus affinis. Jadi Rhinolopus affinis yaitu kelawar pemakan serangga yang aktif pada malam hari dengan memakan serangga-serangga kecil seperti nyamuk, kumbang-kumbangan, ngengat, dan sebagainya. Suyanto 2001 menyatakan bahwa satu ekor kelawar pemakan serangga dapat memakan hingga setengah bobot tubuhnya atau setara dengan 600 ekor serangga berukuran sebesar nyamuk dalam waktu 1 jam. Nah, di sini yang menarik adalah mengapa kelawar pemakan serangga bisa memakan dengan sampai hingga setengah bobot tubuhnya. Nah, di sini perlu diselidiki dalam hal keterkaitannya dengan saluran pencernaannya. Nah, kebiasaan spesies mamalia dalam memakan makanan itu berbeda-beda. Biasanya dapat dilihat dari struktur saluran pencernaannya. Nah, dan beberapa penelitian juga sudah dilakukan tentang keterkaitan kebiasaan mamalia memakan makanan yang berbeda dengan jenis morfologi pencernaannya. Nah, akan tetapi masih sedikit penelitian tentang karakteristik anatomi dan histologi saluran pencernaan pada Chiroptera atau kelawar. Nah, di sini yang sudah diteliti terkait saluran histologi pencernaan pada kelawar itu antara lain jenis Pteropus alecto di Sulawesi bagian utara, kemudian Pteropus vampirus di Nusa Tenggara Timur, serta Synapterus brachiotis dari Kalimantan Timur. Nah, kelawar-kelawar ini semua yang sudah diteliti adalah kelawar jenis Megasiroptera alias pemakan buah. Nah, di sini yang menarik adalah informasi karakteristik saluran pencernaan Rhinolopus affinis itu masih belum diketahui cara anatomi dan histologinya. Nah, oleh karena itu, perlunya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik anatomi dan histologi saluran pencernaan kelawar pemakan serangga Rhinolopus affinis. Nah, rumusan masalah yang diangkat adalah yang pertama bagaimana deskripsi anatomi saluran pencernaan kelawar pemakan serangga Rhinolopus affinis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana deskripsi histologi saluran pencernaan kelawar pemakan serangga Rhinolopus affinis. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mengetahui deskripsi anatomi saluran pencernaan kelawar pemakan serangga Rhinolopus affinis. Yang kedua adalah mengetahui deskripsi histologi saluran pencernaan kelawar pemakan serangga Rhinolopus affinis. Luar yang diharapkan adalah artikel ilmiah mengenai anatomi dan histologi saluran pencernaan kelawar pemakan serangga Rhinolopus affinis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional. Kemudian manfaatnya itu antara lain bagi peneliti adalah meningkatkan jiwa riset penelitian dalam bidang kelawar dan lingkungan hidup, serta penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai data acuan awal untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian untuk masyarakat adalah masyarakat dapat mengetahui peran kelawar yaitu pengendalian hama serangga, dan juga dapat untuk masyarakat sendiri bisa menjaga habitat ekosistem untuk kelawar itu sendiri.
Kemudian masuk ke jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode observasi. Untuk variabel penelitiannya yaitu tidak ada variabel dalam penelitian ini. Tempat waktu penelitian itu dilakukan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Mei hingga Agustus 2020. Dan sebenarnya penelitian ini bisa fleksibel kapan selama waktu pelaksanaan PKM 70 judul. Nah, kemudian untuk tempat pengambilan sampelnya itu berada di kawasan Kars Menoreh, daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan untuk analisis anatomi dan histologinya itu dilakukan di Laboratorium Biologi FIB UNY. Untuk alat bahan, antara lain alatnya itu misnet, kantong belacu, toples kaca, timbangan analitik, gunting bedah, pinset, skalpel, tatakan bedah, botol flakon, kaliper, oven, gelas beker, kertas cetakan kubus 2x2 cm, mikrotom, gelas bedah, dan cover glass. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu kelawar Rhinopus affinis, larutan kloroform, kapas, larutan NaCl, larutan fiksasi buin, alkohol bertingkat 70%, 80%, 90%, 96%, kemudian alkohol absolut, toluol, parafin, gliserin, putih telur, silol, eosin, hematoksilin, aquades, lem etilen, label kertas. Nah, untuk cara kerjanya antara lain yang pertama adalah pengambilan sampel kelawar. Kemudian yang kedua adalah pengukuran morfometri kelawar, ketiga ada pembuatan preparat awatan organ, keempat ada analisis anatomi dan histologi, kelima ada teknik analisis data. Nah, di sini pengambilan sampel kelawar kami mengambil di daerah Kars Menoreh, yaitu di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian tahap kedua ada pengukuran morfometri kelawar, antara lain pengukuran panjang dari ujung moncong sampai anus, panjang lengan bawah, panjang tibia, panjang ekor, panjang kaki belakang, panjang telinga juga. Di sini tujuannya adalah mendeskripsikan apakah itu jenis kelawar Rhinopus affinis. Nah, jika memang kelawar jenis Rhinopus affinis, bisa diketahui ukurannya itu seberapa. Kemudian tahap ketiga adalah pembuatan preparat awatan organ. Antara lain ada tahap pembiusan, kemudian ada pengambilan objek, collecting, kemudian ada pencucian, washing, terus ada fiksasi, kemudian ada dehidrasi pertama, kemudian ada penjernihan pertama, kemudian ada infiltrasi, kemudian ada penanaman, kemudian ada pengirisan, kemudian ada penempelan atau afiksasi, kemudian ada deparafinasi atau pewarnaan dan perwarnaan, kemudian ada dehidrasi 2, kemudian ada clearing 2, kemudian ada mounting, covering, dan finishing. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di proposal, di penjelasan di proposal bagian bab 3. Untuk analisis histologinya itu hasil pewarnaan preparat yang telah dibuat akan diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran bertingkat. Data hasil penelitian dianalisis secara deskripsi dan statistik. Nah, di sini teknik analisis datanya itu tabulasi data dan nilai rataan masing-masing ukuran bagian saluran pencernaan dianalisis dengan menggunakan persamaan, yaitu bisa tertera rumusnya di PPT. Kemudian ini rekapitulasi anggaran dan jadwal kegiatan kami, dan ini rincian anggarannya kami. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.